Kalau orang merasa cukup, Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, innal insana la yadha. Manusia itu dalam keadaan tersesat, ar-ra'ahu staghna, sebab merasa dirinya sudah cukup aku suki, ilmuna aku wis duwe, cukup aku sudah ibadah haji sudah 3 kali, cukup, kata Allah Ta'ala. Itu orang-orang yang tersesat jalannya, ar-ra'ahu staghna, yang merasa dirinya cukup ibadahnya. Wis santai, wis sholat 5 waktu, rasa ngaji, saya tidak perlu ngaji lah, sudah alim, tidak apa. Banyak orang-orang yang alim dibodohkan hatinya oleh Allah Ta'ala karena dia punya niat berhenti untuk belajar dan merasa dirinya orang alim. Jadi kalau orang alim merasa dirinya itu orang alim, maka itu orang bodoh. Kalau orang bodoh merasa dirinya itu bodoh, kadang-kadang benar-benar bodoh beneran. Nah, harus yang dilakukan adalah dia merasa dirinya bodoh, selalu ingin menambah pengetahuannya tentang agama. Ya, pengetahuan dulu pertama tentang agama. Jadi kalau ada orang pinter masalah batik lebih daripada pinter masalah bab sholat, dosa, nggak berkah. Jadi agama nomor 1, kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Raih dulu tempat kamu, raih dulu jatah kamu di akhirat, raih dulu kemenangan kamu di akhirat, raih, selamatkanlah dirimu untuk akhiratmu, baru urusan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunia. Tapi pertama akhirat, kata Allah Ta'ala. Lah akhirat itu tidak ada orang yang finish di dunia, nggak ada. Kalau orang sudah merasa dirinya alim, nah, padahal dia manusia itu tidak boleh berhenti untuk menuntut ilmu. Dia merasa dirinya cukup, inginnya memberitahu manusia terus, pokoknya ngandani, memberitahu ini dengan dalih menasehati. Nah, padahal dia nggak mau belajar, maunya menasihat. Saya tahu ini, tahu hadis ini, kalau begini nggak boleh, kalau begini nggak boleh, saya nasihatkan. Kata Imam Syafi'i, itu nggak benar. Nasihat tidak pada tempatnya itu malah akan menjadikan perpecahan. Nasihat jadi tempatnya. Seperti itu. Orang punya nasihati merasa dirinya lebih mulia dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang rugi, orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang istiqomah dalam hal tersebut ini, seperti ini. Dan niat istiqomah jangan sampai luntur. Kalau ente niat istiqomah nggak luntur terus, tetap walaupun ente nggak hadir, pahalanya nyampe ke rumah ente. Kalaupun ada hajat ataupun udzur, ya, tetap pahalanya dapat. Saya niat bener gowi, betul-betul niat mau hadir, nggak berhenti. Ya selama hidup ente, kalau ada masalah nggak hadir ke sini, pahalanya dianterin ke ente oleh malaikat, padahal intinya nggak hadir di sini. Tapi kalau betul-betul udzur syar'i, udzur temenan, maksudnya udzur beneran. Kalau cuman udzur yang kecil harus dipaksakan, tapi kalau udzur-udzur yang sampai kalau tidak dijalani membahayakan, nah itu baru boleh kita meninggalkan taklim. Tapi kita mendapat pahala dari Allah SWT, yaitu kata Allah Ta'ala, alladzina yastami'unal qaula, orang-orang yang senang ngaji, mendengarkan nasihat agama. Itu paling disenangi Allah Ta'ala. Allah mengatakan yastami'un, orang-orang yang nggak pernah liren, nggak pernah free, terus dari sini besok ke sini, besok ngaji di sini, terus senang dengar nasihat. Sebab agama ini isinya nasihat semua. Ad-dinun nasihat, agama ini nasihat. Kalau nggak ada nasihat, ya hancur. Ini orang yang paling senang mendengarkan nasihat, bukan menasehati. Nah, mendengarkan astami'unal qaula, nasihat yang baik. Wa tabi'una ahsana, kemudian mereka yang mendengarkan tadi menjalaninya. Ini penting ya, mendengarkan kemudian menjalani yang dia bisa dari kebaikan-kebaikan yang dia dengar, dia jalani.
Ulaika hadahumullah, mereka itu orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah. Wa ulaika hum ulul